Hari ini saya akan berbicara tentang 8 kebiasaan harian orang-orang yang sukses di Atomi. Ya, jadi presentasi saya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan terjemahkan satu persatu. Di dunia ini ada kebiasaan yang harus kita lakukan. Entah Anda adalah seorang yang gagal ataupun seorang yang sukses. Perbedaannya adalah di kebiasaan harian atau yang dibilang dengan daily habits, ya. Karena kebiasaan ini akan membentuk karakter seseorang. Anda akan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan ini akhirnya menjadi karakter. Karakter akhirnya menjadi gaya hidup Anda yang sebenarnya Anda tidak berasa. Pada saat Anda melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil, sepertinya ini hal kecil, hal yang tidak signifikan. Tapi pada saat Anda melihat bahwa 1 tahun kemudian lewat, ini sudah menjadi gaya hidup Anda. Ya, contohnya banyak orang di sini ya, termasuk saya nggak mau sebut siapa ya, member-member saya, banyak sekali yang kebiasaannya nonton berita. Kelihatannya hal kecil kan? Saya nonton berita hanya 5 menit. Setiap hari 5 menit. Lalu dari 5 menit jadi 10 menit. Dari 10 menit jadi 15 menit, jadi 20 menit. Akhirnya itu sudah menjadi karakter dia. Kalau tidak nonton berita, sepertinya badan dia gemeteran. Ya, akhirnya itu menjadi gaya hidup dia. Kalau tidak nonton berita, itu rasanya ada hal yang kurang. Nah, makanya daripada itu, kita harus melihat, merefleksi. Apa kebiasaan harian yang kita lakukan setiap hari yang tanpa sadar kita lakukan, yang sudah mengakar sampai menjadi gaya hidup kita. Nah, ini yang harus kita buang, Bapak Ibu. Karena kebiasaan ini akan menentukan masa depan kita. Kita mau menjadi orang sukses atau orang gagal, itu tergantung dari kebiasaan harian. Percaya atau tidak, Bapak Ibu silakan baca daripada biografi orang-orang sukses. Ya, perhatikan. Gaya hidup mereka itu sama. Apa yang mereka lakukan setiap hari itu kurang lebih sama. Walaupun berbeda itu hanya 10% ya. Jadi satu persatu kita akan bahas ya. Oke. Ini adalah orang-orang yang sudah sukses di puncak tangga keberhasilan di Atomi ya. Saat ini sudah ada 10 Imperial Master. Dan ini fotonya baru ada 7 ya, jadi belum saya update. Dan ini orang-orang yang sudah sukses di puncak keberhasilan Atomi, mereka melakukan kebiasaan harian ini. Semua saya sudah pelajari ya, dari yang pertama sampai yang ke-10, semua melakukan 8 hal kebiasaan harian yang dilakukan di Atomi. Nah, ini luar biasanya. Dan ini adalah foto daripada sebelum zaman pandemik ya. Ini adalah Leaders Club, orang-orang yang berpenghasilan 1 miliar per tahun. Dan saat ini sudah lebih dari ribuan orang yang sudah mencapai peringkat Leaders Club satu dunia ya, di 24 negara Atomi tersebut. Nah, ini juga mereka melakukan hal yang sama. Oke, dan ini adalah Leaders Club Royal ya, Royal Leaders Club. Ini orang-orang berpenghasilan 2 miliar. Saat ini sudah ada lebih dari 500 orang. Dan ini juga mereka melakukan hal yang sama, melakukan 8 kebiasaan harian. Dan ini adalah Crown Leaders Club, orang yang berpenghasilan 4 miliar ke atas per tahun ya, dan mereka sudah ada kurang lebih hampir 100 orang ya. Ini luar biasa. Kalau saya pelajari apa yang mereka lakukan, ini sebenarnya tidak ada yang berbeda antara Leaders Club, Royal Leaders Club, Crown Leaders Club, bahkan Imperial Master yang sudah di puncak keberhasilan mereka. Mereka melakukan 8 kebiasaan harian. Tidak ada yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi kalau ada leader Anda yang mengajarkan hal-hal yang di luar 8 kebiasaan harian, perlu ditanda tanya. Ya, karena ini sudah ditentukan oleh perusahaan, tinggal kita ikuti saja. Kita tidak usah buat sistem yang baru. Kita ikuti 8 kebiasaan harian yang orang-orang sukses ini sudah lakukan selama 13 tahun terakhir. Ya, jadi pada saat tahun 18 ini, setelah saya mengerti fondasi dari keberhasilan orang di Atomi, yaitu melakukan 8 kebiasaan harian, saya hanya duplikasi. Saya tidak membuat sistem saya sendiri, wah saya harus begini, begitu. Tidak sama sekali. 8 kebiasaan harian ini saya lakukan secara konsisten dan secara disiplin. Makanya banyak orang di Atomi itu gagal, bukan karena mereka tidak punya keahlian.
Bukan karena mereka tidak punya uang. Banyak orang bilang, saya nggak punya uang untuk jalankan bisnis seperti ini. Ya, karena bisnis ini saya harus membeli barang. Saya harus menjual, saya tidak punya modal. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau Atomi bisnis modelnya seperti itu, artinya Anda harus punya uang di awal, lalu Anda harus bisa menjual. Saya tidak akan menjalankannya. Dari awal saya akan tolak. Tapi karena saya mengerti bahwa di Atomi ini kita tidak perlu jualan untuk bisa sukses, tidak perlu harus punya keahlian khusus untuk bisa sukses, saya buktikan. Saya ingin buktikan. Saya tidak punya uang ekstra untuk stok-stok barang seperti orang-orang yang punya uang lebih. Saya tidak punya keahlian untuk berbicara di depan orang. Saya ini dilahirkan dari 4 saudara, ya, dan saya satu-satunya anak yang tidak bisa ngomong di depan orang. Jadi saya punya keterbatasan untuk berbicara di depan orang. Saya ngomong di depan keluarga saja yang 5 orang, 6 orang. Saya tidak berani, Bapak Ibu. Mulut saya tidak bisa terbuka. Jadi dengan 2 keterbatasan ini, saya mau buktikan, betul gak sistem di Atomi ini yang seperti mereka bilang. Tanpa uang bisa berhasil, tanpa keahlian bisa berhasil. Akhirnya dalam 9 bulan, saya bisa menjadi seorang sales master. Tahun berikutnya saya menjadi Diamond Master. Tahun berikutnya lagi saya menjadi Sharon Rose Master. Apakah saya seorang hebat? Saya bukan orang hebat. Saya orang biasa-biasa saja. Yang mau melakukan hal-hal yang hebat. Itu saja bedanya. Saya mau berubah. Jadi kalau orang-orang yang di Atomi yang berasa dia tidak mau berubah, tidak pernah akan sukses. Ya. Jadi saya akan tunjukkan 8 kebiasaan harian di Atomi khususnya ya, saya berbicara hanya di Atomi, kita hanya tinggal ikuti. Yang pertama, dari 8 kebiasaan harian yang harus kita lakukan adalah membaca. Bukan baca koran Bapak Ibu. Bukan baca yang seperti di sosial media tentang perang lah, tentang COVID lah, tentang politik lah. Bukan seperti itu. Apa yang kita baca ini harus sesuatu yang bisa merubah karakter kita. Karena dari dalam harus kita rubah dulu. Segala sesuatu hanya bisa berubah kalau karakter kita berubah. Kalau perilaku kita berubah. Kalau cara berpikir kita berubah. Ya. Jadi cari makalah atau materi yang bisa merubah karakter Anda menjadi lebih baik. Ya. Dulu waktu saya menjalankan bisnis Atomi tahun 18, saya tinggalnya jauh, kurang lebih 100 km satu arah. Ya, jadi kalau nyetir saya 2 jam, satu arah itu 2 jam. Nah, daripada saya dengerin musik, daripada saya dengerin berita ya, atau nontonin YouTube sambil nyetir gitu ya, itu kan buang-buang waktu. Dan saya pun tidak punya waktu untuk buka buku, baca buku. Buat saya itu hal yang mewah saat itu. Karena saya tidak punya waktu. Setiap hari saya di luar. 16 jam itu saya di luar. Ya. Jadi saya tidak ada waktu ekstra untuk baca buku. Tapi saya sudah mengerti bahwa 8 kebiasaan harian ini hanya bisa di-achieve, bisa didapat kalau kita baca buku. Nah, di YouTube itu banyak sekali buku-buku. Ya, audiobooks. Kita bisa tinggal klik saja, kita tinggal dengarkan. Ya, saya kasih contoh. Buku pertama yang saya baca adalah Think and Grow Rich dari Dale Carnegie. Bapak Ibu boleh search di situ ya. Cara berpikir dan bertumbuh kaya. Kaya ini bukan dalam finansial. Ini luas sekali ya. Think and Grow Rich. Ya, bagaimana cara berpikir dan bertumbuh secara kaya ya. Itu buku pertama yang saya baca. Itu merubah hidup saya. Kalau saya baca buku, ya, saya tidak hanya baca 1 kali. Saya baca minimal 3 kali. Setelah habis, saya ulang lagi, habis, ulang lagi. Ulang-ulang terus. Kadang ada buku yang saya ulang sampai 5 kali. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sukses, mau menjadi seorang leader yang hebat, Anda harus baca. Apa saja, mau baca buku kitab suci Anda, ya, silakan. Yang penting Anda membiasakan kebiasaan membaca. Ingat, bukan baca yang baca koran, baca berita, bukan, itu harus dibuang. Baca
postingan teman ya yang kayak di WhatsApp itu kan suka ada orang kirimkan, wah ini terjadi di sini-sini, itu dihapus saja. Nggak perlu dibaca, karena minimal Anda baca 2 menit. Betul? Minimal Anda baca 2-5 menit postingan teman Anda. Buang. Tidak ada pentingnya. Waktu saya tahu tentang ini, saya keluar semua grup-grup WhatsApp saya yang tidak ada artinya. Ya, seperti contohnya X kuliah, X SMA, X SMP, X tempat kerja. Nggak penting Bapak Ibu. Mereka hanya postingan-postingan yang konotasinya negatif. Si inilah mati, si itulah tabrakan, si inilah artis meninggal. Nggak ada untungnya. Saya bacain 5 menit, 10 menit, saya nyesel. Aduh, tahu gitu saya baca buku ya. Akhirnya saya keluar semua dari yang grup-grup yang tidak ada untungnya. Nggak penting. Karena kita membuang waktu 8 jam sehari, ini penting sekali Bapak Ibu. Kita hidup tuh 1 hari 24 jam. Ada yang hidup 30 jam sehari? Nggak ada ya. Kita masih hidup di zaman yang masih normal, masih 24 jam. Bumi masih berputar 24 jam sehari. Jadi kita nggak mungkin bisa dapat waktu lebih dari 24 jam. Jadi jangan sia-siakan ini. Ya, kalau Anda kerjaannya di luar, harus nyetir, ya mungkin Anda seorang Grab atau driver, putar sesuatu yang bisa membangun karakter Anda. Jangan dengerin berita, jangan dengerin musik. Musik boleh nanti Anda dengarkan ya kalau Anda sudah freedom ya, seperti saya sudah menjadi siaran Roastmaster, mau dengerin musik 4 jam sehari, duit tetap masuk ke bank rekening saya ya. Boleh Anda kerjakan saat itu. Tapi pada saat Anda sedang membangun bisnis, Anda harus bayar harga. Harus bayar harga. Itu yang pertama, membaca buku. Yang kedua, Anda harus nonton videonya Atomy. Daripada Anda liatin Facebooknya orang, si A pergi kemana, ada video lucu-lucu atau prank video, ya scroll, nonton, nonton, tahu-tahu sudah 2 jam. Itu buang-buang waktu Bapak Ibu. Hidup Anda tidak akan berubah. Hidup Anda kalau yang sengsara tetap sengsara. Hidup Anda yang tetap sakit-sakitan tetap sakit-sakitan. Ya, jadi nonton videonya Atomy. Mungkin Anda sakit, ya sudah berpuluh-puluh tahun Anda sakit, Anda nonton videonya Hemohim, testimoni tentang Hemohim, atau kupasan tentang sejarahnya Hemohim. Jadi Anda lebih punya pengetahuan tentang Hemohim. Pada saat Anda menceritakan Hemohim, Anda sudah punya materinya. Daripada kita nontonin Instagramnya orang, TikToknya orang, tahu-tahu sudah 2 jam, itu buang-buang waktu. Sekali lagi, waktu kita hanya 24 jam sehari. Kita hanya punya waktu terbatas. Jadi gunakan waktu-waktu ini secara bijak. Ya, jangan hambur-hamburkan waktu. Cukup 1 video sehari. Bapak Ibu boleh nonton misalkan videonya tentang pendirinya kita, Chairman Han Gil Pak. Cari di YouTube. CEO atau Chairman Han Gil Pak. Di situ banyak Bapak Ibu, ratusan video-video tentang beliau. Tonton nih semua. Semua videonya beliau sudah saya tonton habis. Tidak ada yang tersisa. Habis. Semua Q&A-nya, pertanyaan, tanya dan jawab sudah saya tonton habis. Bahkan saya pasang di Atomy International YouTube channel saya. Kenapa? Supaya saya bisa tonton ulang-ulang. Anda harus tonton videonya Atomy minimal 1 sehari. Ya. Yang ketiga adalah gunakan produk Atomy. Gunakan daripada saat Anda bangun tidur sampai Anda tidur, Anda harus gunakan produk Atomy. Kalau Anda mau berhasil, kalau Anda hanya mau sebagai konsumer saja, gunain produk karena produknya bagus, harganya wajar, ya sudahlah. Nggak apa-apa lah pakai beberapa. Tapi kalau Anda mau menjadi seorang businessman di Atomy yang sukses, Anda harus pakai A sampai Z dengan produknya Atomy. Jadi kalau ditanya oleh, misalkan ya, ini cerita dari Imperial Master. Waktu beliau di Korea Selatan lagi seminar, dia bilang seperti ini, kalau Anda ditanya, Anda pilih odolnya Atomy atau istri Anda? Kalau jawabannya Anda adalah istri Anda tidak akan sukses. Wah, penontonnya pada bingung. Kenapa?
Kan saya harus mencintai pasangan saya. Kan saya harus mencintai suami saya. Betul, kita harus mencintai pasangan kita. Tapi hanya mencintai pasangan kita tidak akan merubah nasib kita. Tapi dengan kita mencintai produk Atomy, ini bisa merubah hidup Anda, bahkan anak dan cucu Anda. Ya, saya ambil contoh. Kalau suami Anda hanya tukang main game, kerjaannya hanya nongkrong-nongkrong di luar, nggak mikirin masa depan, Anda cintai suami Anda terus ya. Oh, saya tetap cinta suami saya. Tidak peduli, mau sakit, mau sehat, saya tetap cinta suami saya. Padahal setiap akhir bulan Anda kembang kempis bayarin uang keperluan rumah tangga. Nah, apakah cinta ini bisa merubah nasib Anda? Nggak bisa, Bapak. Tapi kalau Anda bilang, saya cintain produknya Atomy, misalkan odolnya ya. Dengan odolnya ini, saya beritakan odolnya ini kemana-mana. Ke orang 1, 2, 3, 4, 5, 1000 orang saya ceritain tentang odolnya Atomy. Karena saya cinta odolnya Atomy. Suatu hari Anda dapat orang yang bisa jalankan bisnisnya ini lebih hebat dari Anda. Satu hari dia bisa dapat 100 orang. Dalam 1 bulan bisa dapat 3000 orang. Nah, apakah hidup Anda berubah? Hidup Anda akan berubah di Atomy. Dengan satu orang ini yang bisa menjalankan bisnis Atomy yang luar biasa. Makanya saya bilang, kalau saya tanya Anda cinta pasangan Anda atau produk Atomy? Kalau jawabannya masih, oh saya cinta suami saya masih cinta istri saya, ya sudah, nikmati saja hidup yang sekarang. Ya, kalau jawaban Anda, saya cinta hemohim, lebih dari saya cinta pasangan saya jamin 3 tahun dari sekarang hidup Anda akan berubah. Saya jamin, karena saya punya seorang partner, ya. Waktu saya ketemu dia, umurnya dia waktu itu masih 76 tahun, ya, pakai tongkat. Dia ada di sini, Pak Peter Lim. Dia pakai tongkat, sakit-sakitan, jalan nggak bisa jauh, dan dia cerita, akhirnya dia testimoni bahwa dia ada sakit asma, sudah puluhan tahun. Ada saraf kejepit karena artritis, sudah bertahun-tahun. Disuntikin sama dokter, dia sampai takut karena bisa keropos. Dan dia juga ada alergi, menderita sekali selama berpuluh-puluh tahun. Setelah dia bergabung di Atomy, dia pakai produk nomor 1-nya Atomy, yaitu hemohim. Dalam hitungan minggu, dia telepon saya, badan dia berubah. Saya takut berubahnya ke negatif atau positif ini. Ternyata dia bilang, oh Mike, badan saya lebih enak. Sakit-sakitnya sudah berkurang. Saya bilang, ya sudah, terusin saja Om. Terusin saja. Dalam 6 minggu, semua penyakitnya yang tadi dia bilang ada asma, ada alergi, ada saraf kejepit, hilang Bapak Ibu. Akhirnya dia pulang ke Indonesia lewat Jepang, dia nyasar, dia bisa jalan 8 jam tanpa berhenti. Biasanya dia harus jalan 5 meter, harus istirahat setengah jam. Karena saraf terjepitnya sakit sekali. Dia bisa berubah hidupnya, kesehatannya karena hemohim. Sampai di Indonesia, dia nggak cerita tentang politik, dia nggak cerita tentang Kanada seperti apa, dia dari Kanada ya, orang Indonesia. Dia nggak cerita macam-macam, dia cuma cerita hemohim. Dia juga nggak cerita tentang istrinya. Ya, walaupun istrinya baik apa gimana, dia tetap cinta istrinya, tapi dia lebih cinta hemohim ini mungkin ya, karena dia kemana-mana ceritanya hemohim, hemohim, hemohim. 10-11 bulan kemudian dia jadi sales master. Tahun berikutnya dia jadi diamond master. Tahun ini dia sudah rencana akan jadi Sharon Rose master. Ya, itu kehebatan pada saat Anda mencintai produknya Atomy. Kalau Anda hanya pakai tapi tidak cinta, Anda tidak akan sukses. Oke? Karena dengan Anda menceritakan betapa hebatnya produk Atomy, betapa ini bisa merubahnya hidup Anda bisa menginspirasi orang lain. Ya, apalagi orang yang sakit-sakitan seperti temannya Om Peter ini. Oh, saya mau dong cobain. Oh, sorry, saya nggak jualan. Kalau Anda mau cobain hemohim, silakan bikin ID sendiri, saya bantuin. Semua satu persatu dia buatkan ID. Itu saja di Atomy, mudah sekali ya. Ketiga adalah gunakan Atomy produk. Yang keempat adalah Anda
sharingkan, Anda bagikan. Bagikan apa? Pengalaman menggunakan produk. Ngerti ya? Bagikan ini bukan seperti jualan, Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, wah saya harus jualan untuk bisa sukses di Atomi. Karena di mana-mana bisnis itu harus jualan. Terserah, kalau Anda bukan di grup saya, mau jualan terserah. Tapi kalau Anda adalah bagian daripada grup saya, fokus Anda harus sharing. Bagikan pengalaman produk. Ya, karena dengan membagikan ini, Anda bukan jualan. Ngerti dulu bedanya jualan. Ya, jualan ini seperti ini. Kalau Bapak Ibu ke showroom mobil, ketemu salesman mobil, dia langsung keluarin brosur. Ini loh Pak, mobil paling baru, ini bagus sekali loh, fitur-fiturnya ini loh. Per bulannya adalah segini 15 juta, dan ini ada garansinya dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang jualan. Ya, kerjaannya dia hanya cari omset. Bukan seperti itu yang saya mau. Yang saya mau di grup saya, member dan leader-leader saya, Anda sharingkan. Anda seperti seorang konsultan. Tahu ya konsultan? Tanya dulu kan. Ya misalkan masuk lagi ke showroom mobil. Nah salesman ini nggak langsung keluarin brosur. Dia keluarin kertas, dia tanya. Oh Bapak anaknya berapa? Oh anak saya 4. Oke. Oh Bapak tinggalnya di mana? Kerjanya di mana? Oh berarti dia udah tahu dong. Misalkan tinggalnya di Jakarta Pusat, dia kerjanya Jakarta Selatan. Nah, dia tahu tuh berapa jauh, ya. Keluarganya, anaknya 4, ya. Oh, Bapak posisi apa? Kerja apa nih? Oh, ini seorang direktur, ya, misal direksi, gitu ya. Orang ini akan bikin sepanjang-panjangnya daftar pertanyaan. Dia akan korek semua informasi dari orang tersebut. Dia nggak langsung jualan. Dia cari tahu dulu kebutuhan orang tersebut. Setelah dia tahu kebutuhannya, dia langsung tanya yang terakhir. Kenapa Bapak ke showroom hari ini? Nah, dia tahu kan? Kenapa dia jalan-jalan ke showroom hari ini? Oh, saya lagi cari mobil yang lebih besar. Atau mobil saya sudah tua, sudah mulai rusak-rusak. Ya. Nah, Anda baru tawarkan sesuai pertanyaan yang sudah dijawab. Ngerti ya? Jadi, salesman ini yang seperti seorang konsultan, dia sedang memberikan solusi. Ngerti ya bedanya ya? Yang pertama hanya memberikan invoice supaya orang ini beli. Salesman kedua sedang memberikan solusi. Oh, saya punya kendaraan yang tepat, Pak. Ya, anak Bapak 4, jangan beli sedan, Pak, sempit. Beli ini minivan, ya. Dan dia tahu kan dia seorang direksi, jangan tawarkan mobil yang kelas bawah. Langsung tawarkan fitur yang paling tinggi. Ini loh Pak, versi ini baru keluar dan luar biasa fitur-fiturnya seperti safety feature-nya itu bagus sekali Pak. Dan ini banyak fitur-fitur yang seperti automatic apa jelaskan. Nah, Anda sedang memberikan solusi sesuai kebutuhan konsumer tersebut. Ya. Dan yang terakhir, wah Bapak kan memang lagi butuh kan? Ini kebetulan kita lagi ada promo Pak. Ya, kalau Bapak ambil sekarang saya kasih misalkan karpet gratis atau anti karat gratis apa sajalah ya. Itu kan sudah pasti bagian dari promosi kan. Nah, ini salesman yang seperti seorang konsultan. Dia sedang menawarkan solusi. Ngerti ya? Jadi kalau orang yang menjalankan Atomi hanya fokusnya berjualan, cari PV, cari omset, nggak akan sukses. Tapi kalau fokus Anda memberikan solusi, Anda pasti sukses. Ini yang saya kerjakan dengan leader-leader saya. Jadi saya terapkan kepada mereka. Anda fokusnya jangan hanya cari PV. Jangan fokusnya hanya bikin invoice. Berikan solusi kepada mereka. Kalau Anda bisa berikan solusi ke satu orang, orang ini akan ceritakan tentang solusinya dia. Orang kedua ceritakan tentang solusinya dia. Ini akan menjadi word mouth to mouth. Dari mulut ke mulut. Wih, saya sembuh loh pakai MOU. Beli dari siapa? Saya nggak beli dari siapa-siapa. Saya beli sendiri. Oh, caranya gimana? Ini saya ajarin. Nanti dia ngomong lagi. Itu kehebatan sharing. Kehebatan pada saat kita membagikan pengalaman produk yang kita pakai. Bukan pengalaman orang. Banyak member-member dari
datang ke saya, Pak Mike, saya mau jalankan bisnis, tapi mohon maaf, saya nggak mau pakai produknya. Saya sudah cocok dengan produk saya yang dulu. Saya nggak mau pakai ya, boleh ya saya jalanin bisnisnya. Saya bilang ke dia, silakan, monggo, jalankan dengan cara Anda. Nanti 1 bulan ketemu saya lagi ya. 1 bulan kemudian dia ketemu saya, dia bilang, sorry Pak Mike, saya nggak mau jalankan. Susah. Saya bilang ke dia, sudah pasti susah. Kalau Anda berhasil tanpa pakai produk Atomi, saya yang bingung. Saya yang bingung kalau Anda sukses tanpa pakai produk Atomi. Tapi kalau Anda gagal karena Anda nggak pakai produk Atomi, itu sudah biasa. Mustinya seperti itu. Oh begitu ya? Akhirnya saya jelaskan seperti tadi. Lalu dia mulai berpenghasilan. Ya, ingat, sharing itu penting sekali setelah Anda pakai. Yang kelima, Anda harus hadir. Hadir kemana? Hadir ke Zoom meeting, hadir kemana? Hadir ke seminar dan Success Academy daripada perusahaan yang berikan. Kenapa Anda harus hadir? Pada saat Anda gunakan produk Atomi, pada saat Anda sharingkan tentang Atomi, apakah Anda diterima semua orang? Oke, saya langsung join. Oke, saya langsung coba produknya. Oke, saya mau coba ini itu. Enggak mungkin Bapak Ibu. Dari 10 orang yang Bapak Ibu sharingkan tentang Atomi, mungkin 9 orang ini akan nolak. 1 orang ini masih mikir-mikir. Nanti deh saya pikir lagi ya. Nanti deh saya pelajarin dulu. Nanti deh saya mau lihat produknya. Mereka nggak akan langsung beli. Mereka nggak akan langsung join, Bapak Ibu. Statistik bilang seperti ini. Ini statistik dari seorang salesman terhebat ya. Untuk menjadikan suatu sales, suatu pembelanjaan, itu perlu 5 kali penawaran berulang-ulang. Tawarin lagi, sampai 5 kali baru orang ini mau beli. Itu salesman yang hebat loh Bapak Ibu. Dia bilang, Anda perlu 5 kali repetisi untuk menjadikan satu sales. Itu salesman yang hebat. Kalau salesman yang model saya, yang bukan salesman, kali aja 10 kali mungkin. 50 kali baru bisa terjadi sales. Jadi kalau Anda baru sharingkan Atomi 1-2 kali bilang, nggak bisa saya. Salesman yang hebat aja perlu 5 kali pengulangan. Itu yang sudah hebat. Ya, nah pada saat Anda ditolak sana sini, apakah semangat Anda seperti pada saat Anda baru join? Semangat 45, saya akan sukses. Tolak 1, saya akan sukses. Tolak 10, saya terus akan sukses. Nggak mungkin Bapak Ibu. Semangat Anda akan turun sampai 10 orang semuanya bilang nanti dulu deh saya pikir-pikir dulu. Anda akan down. Anda pasti down. Nggak percaya, silakan coba. Karena saya sudah coba. Ya. Kalau saya nggak menghadiri meeting, semangat saya hilang. Tapi pada saat saya hadir ke meeting rutin, semangat saya seperti lagi dikompak lagi nih, seperti balon dikompak lagi, kembung lagi. Keluar lagi, sharingkan Atomi, ditolak sana sini, kempes lagi, hadir meeting, kompak lagi, itu saja diputar-putar terus. Makanya menghadiri meeting penting sekali. Untuk orang-orang yang mau sukses, tapi nggak mau hadir meeting, itu saya bingung. Banyak orang datang ke saya lagi. Aduh Mike, saya sibuk. Istri saya ada les masak, anak saya mesti les karate, yang cewek mesti balet. Aduh, saya nggak punya waktu meeting-meeting beginian. Buang waktu. Atau jawabannya, kuota wifi saya terbatas, kuota internet saya terbatas. Jadi saya nggak bisa meeting ya Pak Mike, boleh ya saya jalanin Atomi, nggak usah meeting. Saya bilang ke dia, kalau Anda beli franchise, misalkan Anda beli franchise, apa yang terkenal di Atomi, apa di Indonesia? Mungkin McDonald ya, McDonald paling umum. Itu tahu kan, McDonald franchise-nya untuk punya McDonald itu perlu berapa miliar? Minimal 3-5 miliar. Setahu saya ya di Kanada. Minimal itu Bapak Ibu.
Itu yang mungkin tempatnya di pojok, yang orang nggak tahu. Kalau mau punya strategi yang bagus, apa lokasi yang strategis, minimal bisa sampai 5 sampai 10 miliar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah invest, hitung deh 5 miliar untuk invest beli McDonald. Perusahaan akan berikan apa? Pelatihan kan? Berikan training kan? Akan ada meeting. Setiap minggu pasti ada meeting untuk owner-ownernya nih. Ya, semua owner dikumpulkan, company berikan meeting, pelatihan. Nah, pertanyaan saya, Anda akan join nggak meeting tersebut? Pasti. Anda akan cari meetingnya itu kapan? Kok nggak ada meeting ya? Telepon perusahaan. Pak, meetingnya kok nggak ada minggu ini? Anda akan proaktif cari jadwal meeting. Kenapa? Karena Anda sudah invest 5 miliar. Ya, untuk punya franchise. Tapi di Atomy, karena di Atomy dikasih gratis. Padahal penghasilannya bisa lebih besar daripada yang punya McDonald. Penghasilan Anda bisa 500 juta per bulan, Bapak Ibu. 500 juta per bulan. Itu yang minimal. Yang Imperial Master yang tadi saya kasih tunjuk, itu penghasilan ada yang 1 miliar per bulan. Ada yang 2 miliar per bulan. Dan apa dia investasi uang? Apa dia investasi 5 miliar seperti McDonald tadi? Gratis. Nol. Ya. Jadi orang-orang yang nggak mau menghadiri pelatihan, nggak mau menghadiri training, itu seperti orang yang mau dapat duit gratis, seperti, mohon maaf, pengemis. Ya, dia mau minta uang gitu ya, tapi nggak mau ada usaha. Sorry, tidak pernah akan terjadi. Jadi seperti yang orang investasi 5 miliar di McDonald, dia akan hadiri rajin meeting. Dia akan terbang ke Amerika ikutin conference-nya daripada McDonald. Itulah semangat yang kita mau di Atomy. Bukan semangat yang, kok upline saya, sponsor saya nggak kasih meeting ya. Udahlah, minggu ini nggak usah meeting. Kalau sikap Anda seperti itu, Anda tidak akan pernah sukses di Atomy. Waktu saya di Atomy, upline saya mungkin dia lupa sibuk ya. Dia nggak posting jadwal meeting. Saya yang cari. Saya yang tanya dia. Dia nggak tahu, saya tanya Atomy Kanada. Kapan seminar berikutnya? Saya begitu haus dan laparnya tentang meeting, tentang seminar. Jadi saya nggak nunggu sampai upline saya kasih jadwal, baru saya, ya sudah meeting. Atau dipaksa-paksa, ayo dong meeting, ayo dong ikut seminar. Nggak pernah Bapak Ibu. Saya akan hadir semua meeting tanpa ada yang paksa saya. Seminar saya harus nyetir lagi 2 jam. Bayangkan saya sehari nyetir udah 4 jam. Sebulan sekali kalau ada seminar, saya harus nyetir lagi 2 jam. Nggak ada yang dorong-dorong saya. Nggak ada yang iming-imingi saya. Mike, kalau kamu rajin meeting, saya kasih hemohim. Ya. Nggak ada Bapak Ibu. Saya pergi sendiri karena saya haus dan lapar akan kesuksesan di Atomy. Nah, kalau Bapak Ibu punya sikap seperti ini, haus dan lapar akan meeting dan seminar, dalam 3 tahun Anda pasti sukses. Pasti. Ini jaminan dari saya. Kalau Anda sudah melakukan USA berturut-turut setiap hari, selama 3 tahun Anda tidak jadi sales master minimal, saya yang akan jadikan Anda sales master. Itu jaminan dari saya. Ya. Dan yang keenam, show the plan atau tunjukkan plan atau tunjukkan visi. Visinya siapa? Visinya Anda, ya. Show the plan ini bukan artinya Anda harus presentasi 1 jam, 2 jam, tidak perlu Bapak Ibu. Show the plan ini maksudnya Anda hanya cukup singkat saja, mungkin hanya 30 detik. Tahu gak, saya sudah ketemu peluang bisnis dari Korea yang bisa merubah hidup saya. Itu sudah show the plan. Hanya 10 detik. Tahu gak Bapak Ibu, semenjak saya di Atomy, kehidupan keluarga saya berubah. Itu sudah show the plan. Ya, tahu gak Bapak Ibu, semenjak saya pakai hemohim, kesehatan saya kembali seperti dulu. Itu sudah show the plan. Show the plan bukan seperti gambar bulat-bulat kiri kanan sampai 2 jam orang sampai tidur. Bukan.
Show the plan yang setiap hari Anda harus kerjakan, hanya buka mulut, ceritakan tentang visinya Anda. Itu sudah show the plan. Contoh, kemanapun waktu saya pergi, ya, bukan pergi, maksudnya kalau ketemu teman-teman, di teman-teman dekat saya nggak pernah cerita tentang COVID, politik, berita, nggak pernah Bapak Ibu. Pada saat saya buka mulut, saya hanya bilang seperti ini. Suatu hari, saya akan pergi ke airport tanpa bawa baju, ya, tanpa bawa bagasi macam-macam ya. Cuma kita aja bersatu keluarga, kita ke airport, pilih peta, kita mau pergi kemana, yuk kita beli tiket di airport. Bertahun-tahun saya ucapkan itu. Saya sedang ngapain? Saya sedang show the plan. Sedang share visinya saya. Teman-teman saya berpikir saya orang gila. Ini Mike kok otaknya udah muter ya, udah 180 derajat muter. Disangka saya orang gila Bapak Ibu. Setiap kali satu hari saya mau punya rumah belakangnya pantai. Saya akan pindah ke negara yang lebih hangat. Kamar saya 10. Ya, dan saya sudah tidak kerja sebagai pegawai. Itu saya sedang ngapain? Show the plan. Share visinya saya. Ya, saya sedang menceritakan visi saya suatu hari akan terjadi seperti ini. Ini yang harus Anda lakukan setiap hari. Lalu dia tanya, siapa yang bayarin? Saya bilang, Atomi yang bayarin. Dia langsung pikir lagi, ini orang gila ya. Satu persatu menjauhi saya. Ya. Pada saat Anda showing the plan atau share vision ini, kemungkinan ada dua. Pertama, orang ini akan menjauhi Anda karena Anda dipikir orang gila. Yang kedua, orang ini akan nempel dengan Anda karena dia pikir Anda adalah savior. Apa tuh bahasa Indonesia? Penyelamat. Wah, ternyata ada harapan ya melalui Atomi. Dia akan nempel dengan Anda. Ya. Yang orang kedua ini. Karena dia melihat harapan. Ada harapan, ada titik harapan setelah Anda sharingkan visinya Anda. Karena mungkin dia berasa hal yang sama dengan Anda. Sudah berpuluh-puluh tahun hidup tanpa purpose, tanpa tujuan, serasa hidupnya sudah hampa. Setelah dia mendengarkan visinya Anda, tahu gak? Dengan Atomi Anda bisa capai ini. Nah, dia melihat ada titik di ujung terowongan yang gelap. Wah, ternyata ada harapan di Atomi. Dia akan ikuti Anda kemanapun Anda pergi. Nah, ini adalah orang kedua yang Anda mau cari. Ya. Jadi kalau teman Anda bilang Anda orang gila, justru Anda harus berterima kasih kepada orang ini. Artinya Anda sudah setengah sukses di Atomi. Sudah setengah sukses kalau Anda dibilang gila. Ini yang bilang bukan saya. Pendirinya kita sendiri, Chairman Han Gil Pak. Anda harus gila dulu sampai bisa sukses. Sebelum Anda gila, Anda tidak akan sukses. Nah, Anda perlu dibilang Anda orang gila. Anda perlu dianggap Anda orang gila. Nah, Anda sudah setengah sukses. Tapi kalau Anda belum dianggap gila, belum dibilang gila, terus jalankan, terus sharingkan, terus omongkan. Ucapan ini sangat powerful, Bapak Ibu. Ucapan kita ini sangat-sangat powerful. Ya, karena Tuhan aja ciptain semua dunia isinya ini hanya dengan ucapan. Jadi sebelum hal-hal terjadi di kehidupan kita, kita harus ucapkan dulu. Jangan jalankan dulu baru ucapin. Itu kebalik. Banyak orang dunia seperti bilang gitu kan. Kamu buktiin dulu deh baru ngomong ya. Itu salah Bapak Ibu. Itu salah besar. Tuhan saja ucapin dulu baru terjadi. Jadi kita harus ucapkan, tunjukkan, berani menjadi gila. Kalau Bapak Ibu lakukan ini, Bapak Ibu akan berhasil. Itu jaminannya. Ya. Setelah saya ucapkan berkali-kali ya, saya mau ke airport tanpa bawa baju, tanpa bawa ini, tanpa planning yang sampai 3-6 bulan sebelumnya. Ini mulai terjadi. Di akhir bulan Januari lalu. Ya. Istri saya bilang, aduh bosen nih.
Dingin di Kanada, suhunya minus 20, ya, dingin sekali. Udah capek kerja, dia juga kerja fisik ya. Capek, yuk kita pergi yuk ke Florida. Apa yang saya lakukan? Langsung booking tiket. Cari tanggal, kita pergi 2 minggu. Nggak usah pikir panjang duit dari mana. Kita langsung pergi. Sudah mulai terjadi. Karena ucapan saya. 2 minggu saya di Florida. Kerjaannya hanya jalan-jalan, shopping, cuci mata, makan, gemukin badan, tidur, ya, happy-happy, hahaha. Duit masuk terus dari Atomi. Menikmati passive income Atomi. Apa yang saya sedang kerjakan 3 tahun yang lalu? Show the plan. Sharing visionnya saya. Suatu hari sudah mulai terjadi. Rumah saya yang dulu lebih kecil, sekarang rumah saya sudah lebih besar. Ya, yang dulu kamar 4, sekarang mulai kamar 5. Apa yang terjadi? Sudah mulai terjadi visinya saya. Yang saya terus ucapkan, saya akan punya kamar 10, belakangnya rumahnya pantai, ini juga akan terjadi. Karena saya ucapkan setiap hari. Ya, jadi Bapak Ibu harus punya dulu visinya. Mau ngapain di Atomi? Karena di Atomi bukan hanya cari uang ratusan ribu. Di Atomi bisa sampai pencapaian 500 juta per bulan. Jadi ini harus Anda pikirkan matang-matang. Ini bisnis besar Bapak Ibu. Bukan bisnis kecil-kecilan. Jadi kita harus punya sikap seperti kita punya bisnis yang bisa berpenghasilan 500 juta per bulan. Ada gak yang punya franchise McDonald, pikirannya pendek? Gak ada, pikiran mereka selalu panjang. Setelah mereka punya 1 cabang, mereka sudah mikirin lagi cabang kedua. Punya cabang kedua, punya cabang ketiga, keempat, kelima. Biasanya yang punya McDonald minimal punya 3 cabang. Nggak ada yang punya 1. Nggak pernah saya bicara dengan yang punya franchise, oh saya hanya punya 1 Pak. Nggak mungkin, dia minimal punya 3. Karena pikiran dia adalah pikiran yang orang sukses. Ya. Jadi yang keenam adalah show the plan, share the vision. Yang ketujuh, konsultasi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti jalankan Atomi lebih pendek daripada orang yang memperkenalkan Atomi ke Anda. Ya. Mereka sudah menjalani Atomi lebih lama dari Anda. Jadi pada saat Anda di luar medan, di luar itu seperti medan pertempuran Bapak Ibu. Ditolak sana sini itu seperti ranjau meledak, bum 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 ya. Anda ketemu masalah-masalah ya, itu membuat semangat Anda akan turun. Kalau Anda tidak pernah konsultasi ke upline Anda, sponsor Anda akan kejeblos lobang-lobang yang mereka sudah lewati. Jadi sering-seringlah konsultasi dengan sponsor atau upline leader Anda yang Anda hormati. Misalkan, kalau upline Anda tidak suka, tidak gimana lah, pokoknya Anda tidak cocok, Anda cari siapa di atas dia. Oh, ternyata ada Pak Mike. Wah, saya nggak suka sama Pak Mike, ngomongnya terlalu begini-begini. Cari lagi di atas saya. Banyak leader-leader di atas saya. Ya, sampai Anda ketemu, lalu Anda konsultasi. Tapi ceritanya, misalkan Anda nggak tahu lagi nih siapa di atas saya. Anda sudah buta, udah nggak tahu lagi, ya sudah. Anda konsultasi dengan siapa? Pendiri kita, Chairman Han Gil Pak. Anda tontoni semua video dia. Itu seperti Anda sedang konsultasi. Karena dia ada Q&A-nya dia. Video Q&A dia, bisa tanya saya. Kalau ini jawabannya apa Pak? Kalau itu jawabannya apa Pak? Dia ada, dia jawabin. Videonya mungkin lebih dari 50 video tuh ya. Pertanyaan semua member, dia jawabin. Nah, Anda tonton semua itu. Anda seperti sedang konsultasi. Karena kalau Anda ikuti CEO-nya kita, Chairman Han Gil Pak, sudah pasti benar 100%. Kalau Anda ikuti upline Anda, belum tentu benar. Mungkin 50% betul atau dia salah gitu ya. Ada kemungkinan salah. Tapi kalau Anda ikuti chairman-nya kita, pendirinya kita, Atomi, Chairman Han Gil Pak, sudah tidak mungkin salah. Anda pasti betul, Anda pasti sampai Imperial Master. Ya. Nomor 7 penting sekali, ini konsultasi. Saya walaupun sudah siaran Roastmaster, setiap hari saya selalu ngobrol dengan upline saya. Ya, orang Korea. Kita ngobrol apa saja. Itu adalah membangun relasi,
Membangun hubungan. Ya, ini yang ke-8. Membangun kepercayaan. Kepercayaan ini ada 2 ya Bapak Ibu ya. Terhadap upline sponsor Anda, ya. Dengan Anda sering ngobrol dengan mereka, Anda sedang membangun kepercayaan. Karena suatu hari Anda butuh bantuan mereka. Jangan berpikir Anda ini sudah hebat, skill Anda hebat, punya pengalaman MLM yang dulu, Anda sudah hebat, Anda akan jalankan Atomy sampai Master sendirian? Nggak mungkin. Anda perlu kerjasama dengan orang-orang sekeliling Anda, dari atas dan dari bawah. Jadi Anda perlu membangun namanya kepercayaan. Jadi daripada Anda sering komplain, sering kritik, sering nyalahin orang, aduh saya nih sebel nih, Atomy Indonesia websitenya banyak masalah, ya komplain terus. Aduh shippingnya lama nih, ngirimnya bisa sampai seminggu, aduh komplain terus ya. Aduh packagingnya kok bonyok ya, nyampainya udah bonyok-bonyok, komplain, ada aja yang dikomplain. Lalu atau kritik, aduh upline saya ngomongnya nggak becus, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa jelasin, ya. Daripada Anda komplain, kritik, coba Anda yang jelasin, ya. Kalau upline Anda nggak bisa ngomong, Anda lah yang ngomong, ya. Jangan suka kritik, ya. Atau ketiga, suka menyalahi orang. Saya nggak jadi sales master nih gara-gara downline saya nih nggak kerja nih, pada nggak belanja nih downline saya nih. Ya, itu yang mau jadi sales master. Atau yang udah sales master, dia nggak bisa jadi diamond, dia nyalain lagi. Aduh nih, downline saya nih pada nggak jadi sales master nih. Semua cuma pakai produk, nggak pernah jadi sales master nih. Anda nyalahin downline-nya Anda, karena Anda nggak bisa jadi diamond. Ya, ini menyalahkan orang. Atau Anda salahkan, oh upline saya nih nggak bantuin saya nih, nggak pernah taruh PV nih, nggak pernah taruh orang nih. Kerjaannya hanya nyalahin Anda yang paling betul. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak pernah akan berhasil. Kerjaannya hanya komplain, kritik, dan nyalahin orang. Dia yang paling betul. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Daripada kita komplain, kritik, dan nyalahin orang, mendingan kita senyum. Senyum saja. Simpan semua itu dalam hati, buang lewat bawah, ya. Mau kritik, buang lewat bawah, senyum. Mau komplain, buang lewat bawah, senyum. Ya, jangan buang ke orang, buang ke bawah, ke WC. Ya. Mau nyalahin orang, buang lewat bawah, senyum. Ya, sering-seringlah senyum. Sapa, ngobrol dengan orang, senyum. Orang bisa rasa loh. Kalau kita telepon sama orang, kita senyum, itu orang bisa berasa kita lagi senyum. Jangan pikir mukanya, rautnya muram terus. Kok PV nggak masuk-masuk ya? Aduh, kok nggak ada yang jadi partner saya ya? Mukanya muram. Orang juga lihat muka Anda stres. Ini orang kok di Atomy mukanya jadi tambah tua. Karena stres. Ya, dia nggak mau ikut Anda. Karena dia takut mukanya jadi kayak Anda. Nanti kalau saya di Atomy, muka saya jadi tambah tua, tambah stres, sakit-sakitan, mati lagi. Aduh, nggak mau deh. Senyum. Ya, bahagia, ngobrol, joy dari dalam. Ya, waktu ngobrol ke orang, jangan ngobrolnya tentang keinginannya Anda. Misalkan Anda hobinya masak, ngobrol, ngomong tentang masak-masak ini, enak lo masak ini lo, resepnya seperti ini. Orang yang dengerin yang nggak suka masak, dia bisa tidur. Ya, jadi Anda tanya dulu, hobinya dia apa? Misalkan dia hobinya mobil. Nah, walaupun Anda nggak suka mobil, Anda cari tahu tentang mobil, lalu Anda tanya dia, saya dengar Tesla keluarin seri terbaru ya? Apa tuh versi yang terbaru? Biar dia ngomong. Karena memang dia hobinya mobil kan? Dia ngomong tuh tentang Tesla sampai 1 jam. Anda dengerin, menjadi pendengar yang baik. Setelah dia ngomong 1 jam tentang Tesla, tentang hobinya dia, baru Anda ngomong balik. Dia pasti akan dengerin. Karena Anda sudah dengerin dulu. Tapi kalau Anda yang ngoceh terus ngomong, dia tidur, dia matiin. Ya. Jadi pada saat kita build
kepercayaan ini, kita harus tahu cara-caranya. Ini juga bisa dibaca atau dilihat dari YouTube. Ada caranya Bapak Ibu. How to Win Friends and Influence People. Itu salah satu buku yang saya baca. Gimana caranya bisa memenangkan teman dan mempengaruhi orang. Ada bukunya. Di YouTube itu luar biasa ya. Jadi jangan nontonin video-video yang sampah, tanda petik ya. Yang tidak ada faedahnya, itu adalah video yang sampah. Tonton atau dengarkan video-video yang ada benefitnya untuk Anda setiap hari. Ya, karena saya tidak tahu cara berinteraksi dengan orang, saya baca itu buku. How to Win Friends and Influence People. Lalu ada lagi buku The Greatest Networker. Itu bagus sekali. Bagaimana menjadi seorang network marketing terbaik. Nah, ini bisnis network marketing atau kita harus tahu cara berinteraksi dengan orang-orang. Kalau kita nggak tahu, nggak mau berubah, tetap jadi orang yang pemalu, mau mengharapkan penghasilan 500 juta per bulan, nggak bisa Bapak Ibu. Itu hanya mimpi. Ya, kita harus berubah dari dalam. Ada lagi buku yang bagus, The Secret of Storytellers. Rahasia daripada seorang yang suka cerita tentang ceritanya, orang atau dia ya. Itu bagus sekali tuh buku. Karena semua ini dikemas dalam cerita story. Jadi orang akan bergerak ya, bukan karena fakta. Bukan karena Anda sebutkan Hemohim itu dibuat oleh KRI ya. Risetnya 8 tahun, diuji coba di sini, orang nggak akan tertarik Bapak Ibu. Anda akan seperti seorang salesman. Tapi kalau Anda bisa ceritakan, kemas ini dalam suatu cerita tentang Hemohim, orang akan beli. Contohnya, seperti Om Peter ya, dia cerita saja. Saya dulu tuh nggak bisa jalan. Setiap jalan 5 meter saya harus istirahat setengah jam. Sakit sekali. Saya punya asma, saya punya alergi, sudah berpuluh-puluh tahun. Nggak pernah sembuh. Dokter kasihnya hanya obat. Ginjal, liver saya bisa lama-lama rusak. Akhirnya suatu hari saya dikenalkan dengan Atomy. Lalu saya pelajari tentang Atomy. Ternyata saya ketemu produk nomor 1-nya dia adalah Hemohim. Lalu saya coba. Dalam hitungan minggu, kesehatan saya berubah drastis. Dalam 6 minggu, saya sembuh total. Sekarang saya sudah seperti anak umur remaja. Singkat kan? 1 menit kan? Itu cerita. Itu adalah story. Anda bawa story ini kemana-mana, itu menjadi suatu yang powerful untuk bisnis Anda dan juga untuk orang-orang sekeliling Anda. Karena di Atomy Anda bukan hanya uang saja. Anda sedang sharingkan supaya orang lain bisa hidup lebih baik juga. Kalau Anda belum pernah sakit, coba rasain sakit yang nggak bisa jalan 5 meter. Itu menderita sekali Bapak Ibu. Pada saat Anda ceritakan Hemohim, orang bisa jalan normal, gara-gara cerita Anda, itu betul-betul tidak ada harganya. Tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, itu yang kita mau di Atomy. Membangun kepercayaan yang seperti itu. Lewat cerita-cerita Anda. Ya. Tapi semua ini Anda tidak akan bisa lakukan kalau Anda tidak melakukan 8 kebiasaan harian. Dari 1 sampai 8 setiap hari. Atau caranya gimana bisa membangun kepercayaan? Anda sering-seringlah komplimen. Puji orang. Memuji orang itu gratis Bapak Ibu. Tidak dipungut biaya. Ya, apakah Anda menjadi miskin pada saat Anda memuji orang? Tidak sama sekali. Anda tidak kurang 1 uang pun memuji orang. Pak Peter hebat sekali loh. Bisa dapat member di seluruh dunia ya. Member-membernya ada di berbagai macam negara ya. Luar biasa hebat sekali Om Peter. Atau ada yang jago misalkan presentasi, Anda hebat sekali presentasinya. Luar biasa, keren sekali. Singkat saja. Anda sedang memuji member-member Anda, partner Anda. Jangan Anda cari-cari kelemahan mereka. Aduh, kamu presentasi aja nggak bisa. Misalkan dia jago recruiting ya. Rekrutnya sampai dunia, tingkat dunia seperti Pak Peter.
Tapi Pak Peter misalkan ya, dia jago presentasi juga. Misalkan dia nggak bisa presentasi. Saya ngomongnya, Pak Peter ini gimana sih nggak bisa presentasi? Belajar dong, belajar dong. Orang kalau dituding-tuding dengan kelemahannya dia, kekurangannya dia tidak akan berkembang. Dia akan menjadi seperti itu ya, kura-kura dalam tempurung, tambah masuk dia muntah. Jadi jangan fokus kepada kelemahan mereka. Bangun dengan kelebihannya mereka. Walaupun hanya satu. Ya, saya punya member, dia jago cek PV. Dia bisa hitung semua PV dengan detail. Tidak ada yang kurang. Dia sudah membantu lebih dari 20 lebih sales master punya challenge. Itu kehebatan dia. Saya puji. Walaupun dia mungkin nggak bisa presentasi. Tetap saya puji secara spesifik. Jadi Bapak Ibu kalau punya member, jangan dicari kelemahan mereka. Cari kehebatan atau keunggulan mereka, Anda puji di bagian situ. Ya, karena ini akan menjadi kekuatan daripada grup Anda. Oke? Dan Anda harus profesional ya. Anda tidak bisa asal puji. Anda harus betul-betul pujinya dari dalam hati. Ya. Jadi kalau Anda tidak ada ya hal-hal yang tidak bisa dipuji, jangan komplain, jangan kritik, jangan nyalain, tutup mulut Anda. Ya. Kalau Anda tidak punya hal-hal yang positif untuk diucapkan, jangan diucapkan sama sekali. Tutup mulut Anda. Oke? Nah, ini Anda bisa foto ya 8 daripada kebiasaan harian yang Anda harus kerjakan setiap hari. Bukan artinya Anda harus komplit semuanya. Nggak harus. Anda misalkan hanya hari ini, aduh saya lupa baca. Ya nggak apa-apa, kasih X ya. Tapi kalau Anda bisa baca, Anda contreng. Nonton VOD, contreng. Pakai produk sudah pasti ya, Anda contreng. Anda lupa sharing, Anda kasih X. Anda lupa meeting, kasih X. Ya. Tapi dalam 30 hari, Anda lihat. Berapa kali Anda miss, Anda kasih poin ya. Kalau Anda semuanya komplit, nilainya 8. Ya. Kok besok lagi kurang 2, nilainya 6. Lalu Anda jumlahkan. Dalam 1 bulan Anda minimal harus punya, kalau yang terbaik adalah 240, kalau bisa dapat nilai 200 sudah cukup bagus. Nah, ini Anda harus monitor setiap bulan. Anda lakukan berulang-ulang. Karena ini adalah kebiasaan yang baru, ya, bukan hal yang sudah lama Anda lakukan. Karena banyak dari kita yang nggak suka baca, nggak suka nonton video tentang Atomi, nontonnya video yang sampah. Ya, atau nggak pernah sharingin produk Atomi. Nah, ini adalah kebiasaan baru. Kebiasaan yang baru perlu 21 hari untuk menjadi kebiasaan Anda. Ya, jadi hal-hal yang baru Anda perlu 21 hari atau 3 minggu untuk menjadi kebiasaan Anda. Ngerti dulu ya. Hal yang baru ini kan agak susah untuk diterapkan setiap hari. Nah, Anda perlu 21 hari atau 3 minggu untuk menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, waktu Anda kerjakan, Anda sudah nggak mikir lagi. Sharing sendiri. Nonton video, nonton sendiri. Ada kehausan. Kalau nggak nonton sepertinya itu seperti orang gemeteran gitu ya. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan. Anda perlu 21 hari. Lalu, dalam 90 hari, Anda perlu buat ini, kebiasaan yang baru ini, menjadi gaya hidup Anda. Ngerti ya? Hal yang baru perlu 21 hari untuk menjadi kebiasaan, 90 hari kemudian baru menjadi gaya hidup Anda. Artinya setiap hari kalau Anda nggak lakukan, ada yang kurang. Misalkan, kalau makan nasi itu adalah gaya hidup Anda, coba aja. Anda sehari jangan makan nasi. Pasti Anda ada berasa yang kurang. Ya, betul ya? Seperti Anda suka nonton berita. Coba matiin TV dalam 1 hari. Pasti ada yang kurang. Karena itu sudah menjadi lifestyle Anda. Nah, 8 kebiasaan harian ini harus seperti itu. Kalau sampai 1 saja Anda tidak kerjakan, Anda berasa ada yang kurang hari itu. Lalu Anda kerjakan. Ya, ingat ini. Rumus daripada 21 dan 90 hari. Oke? 구독, 좋아요 눌러주세요.